Bek Timnas Indonesia, Jai Idzes, mendapat kabar gembira jelang debutnya di Serie A 2025 hingga 2026 bersama Sassuolo. Kepindahan Jai Idzes dari Venezia ke Sassuolo musim panas 2025 menjadi momen besar dalam karir Jai Idzes. Pada 9 Agustus, Kapten Timnas Indonesia itu resmi meninggalkan Venezia dan bergabung dengan Sassuolo. Penilaian Nova Arianto usai Timnas U17 ditahan Tajikistan. Langkah Timnas U17 Indonesia di laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 harus terhenti di menit-menit krusial. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna di menit-menit akhir pertandingan. Kick-off Piala Kemerdekaan 2025 terus berlanjut. Dan malam ini, Garuda Muda kembali turun ke medan tempur. Setelah hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga perdana, Timnas U17 Indonesia membidik kemenangan pertama. Namun, pelatih Nova Arianto menegaskan, sebelum bicara soal menang, timnya harus bicara soal sikap, konsentrasi, dan respek. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Bek Timnas Indonesia, Jai Idzes, mendapat kabar gembira jelang debutnya di Serie A 2025 hingga 2026 bersama Sassuolo. Pada laga pembuka melawan juara bertahan Napoli, Sabtu, 23 Agustus 2025, Idzes kemungkinan besar tak akan berhadapan dengan salah satu lawan terkuatnya, Romelu Lukaku. Striker asal Belgia itu mengalami cedera hamstring saat uji coba kontra Olympiakos 14 Agustus lalu dan berpotensi absen. Bagi Napoli, ini tentu kabar buruk. Namun bagi Idzes, justru menjadi sedikit angin segar. Idzes pernah menyebut Lukaku sebagai penyerang paling sulit yang pernah ia hadapi, berkat postur besar dan kemampuannya memanfaatkan fisik. Tanpa Lukaku, beban Idzes mungkin sedikit berkurang. Meski begitu, ancaman tetap ada. Lorenzo Lukca, penyerang jangkung 201 cm yang punya rekor cukup bagus saat melawan Idzes, siap menjadi ujian berikutnya. Plus, deretan pemain baru Napoli yang berkelas akan membuat debut Idzes di Serie A tetap penuh tantangan. Kepindahan Jai Idzes dari Venezia ke Sassuolo musim panas 2025 menjadi momen besar dalam karir Jai Idzes. Pada 9 Agustus, Kapten Timnas Indonesia itu resmi meninggalkan Venezia dan bergabung dengan Sassuolo. Biaya transfernya, 8 juta euro atau sekitar 150 miliar rupiah, menjadikannya penjualan termahal sepanjang sejarah Venezia, sekaligus pembelian termahal Sassuolo di musim panas ini. Namun, di balik angka fantastis itu, ada rasa kehilangan yang dalam di kubu I Lagunari. Bukan hanya karena Idzes pergi, tapi juga karena sang rekan duet, Vali Cande, ikut hengkang ke Sassuolo. Dua pilar lini belakang hilang sekaligus, membuat pelatih Giovanni Stroppa harus memulai dari nol dalam membangun pertahanan. Bagi Stroppa, Idzes bukan sekadar pemain. Meski baru mengenalnya 25 hari sejak ia menukangi Venezia, Stroppa menyebut Idzes sebagai sosok pemimpin yang berani berbicara, memberi arahan, dan mengangkat mental rekan-rekannya. Bersama Idzes, kita kehilangan seorang pemimpin luar biasa, ujar Stroppa. Perjalanan Idzes di Venezia dimulai musim panas 2023, datang gratis dari Go Ahead Eagles. Dalam 2 musim, ia tampil 66 kali, mencetak 5 gol, dan membawa Venezia promosi ke Serie A lewat jalur playoff. Kiprah itulah yang membuatnya jadi idola fans, sekaligus simbol klub. Kini, tongkat estafet di lini belakang Venezia akan dipegang pemain baru seperti Michael Venturi dari Cosenza dan Bikorak dari Vojvodina. Tapi bagi publik Venice, sosok Jai Idzes akan tetap melekat sebagai bek tangguh, pemimpin sejati, dan bagian dari sejarah emas klub. Penilaian Nova Arianto usai Timnas U17 ditahan Tajikistan. Langkah Timnas U17 Indonesia di laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 harus terhenti di menit-menit krusial. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna di menit-menit akhir pertandingan. Bertarung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa malam, pasukan Nova Arianto dipaksa berbagi angka 2-2 dengan Tajikistan. Hujan deras tak menyurutkan semangat Garuda Muda. Sejak peluit pertama, mereka mencoba menekan, meski 15 menit awal justru dikuasai lawan. Perlahan, permainan membaik, hingga akhirnya di menit ke-34, umpan manis Fadli Alberto disambut sundulan Muhammad Mirza yang lepas dari jebakan offside. Skor 1-0 untuk Indonesia. Sayang,
Euforia itu hanya bertahan 2 menit. Zarif Zoda Zarif melepaskan tembakan jarak jauh yang tak mampu dihalau kiper Dava Al-Ghasemi. Babak pertama pun berakhir sama kuat, 1-1. Memasuki paruh kedua, Indonesia langsung memberi tekanan. Hanya 5 menit berjalan, giliran Fadly Alberto yang mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan Eizar Jacob Tanjung. Skor berubah 2-1 dan membuat semangat Garuda Muda membara. Beberapa peluang emas hadir, tapi penyelesaian akhir belum sempurna. Justru di masa injury time, kelengahan di lini belakang dimanfaatkan pemain pengganti Tajikistan, Ashuralizoda Nazrullo, untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Usai pertandingan, Nova Arianto mengapresiasi kerja keras timnya namun menegaskan ada catatan penting. Fokus harus dijaga sampai detik terakhir. Di level Piala Dunia, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, tegasnya. 1 poin dibawa pulang dari laga perdana ini. Selanjutnya, Timnas U17 akan menghadapi Uzbekistan pada Jumat malam, sebelum berduel melawan Mali, 2 ujian penting jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Kick-off Piala Kemerdekaan 2025 terus berlanjut, dan malam ini, Garuda Muda kembali turun ke medan tempur. Setelah hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga perdana, Timnas U17 Indonesia membidik kemenangan pertama. Namun, pelatih Nova Arianto menegaskan, sebelum bicara soal menang, timnya harus bicara soal sikap, konsentrasi, dan respek. Pesan ini tak lepas dari 2 hal. Pertama, insiden unik yang terjadi pada striker Mirza Firjatullah. Usai mencetak gol ke gawang Tajikistan, ia berlari merayakan ke arah supporter, tanpa sadar di depannya ada parit dalam. Nova mengingatkan, selebrasi boleh, tapi tetap aman, tetap hormat pada lawan, dan jangan sampai merugikan diri sendiri. Pesan kedua, soal fokus hingga detik terakhir. Di laga melawan Tajikistan, Garuda Muda unggul 2-1 hingga menit ke-90. Gol Mirza dan Fadly Alberto sempat membuat kemenangan di depan mata, tapi satu momen hilang fokus di masa tambahan waktu membuat skor kembali imbang. Bagi Nova, itu pelajaran mahal. Di sepak bola, 1 detik kehilangan konsentrasi bisa meruntuhkan kerja keras selama 90 menit. Malam ini, lawan yang dihadapi adalah Uzbekistan U16. Di atas kertas, mereka datang dengan luka besar, kalah 1-5 dari Mali di laga pembuka. Namun Nova tak mau terjebak pada skor. Setiap lawan tetap berbahaya, apalagi jika punya motivasi untuk bangkit. Garuda Muda siap melakukan rotasi, memberi kesempatan bagi pemain yang belum tampil, dan membuktikan kualitas di depan publik sendiri. Stadion Utama Sumatera Utara akan jadi saksi. Apakah Garuda Muda meraih kemenangan perdana, atau Uzbekistan yang bangkit dari kekalahan telak? Satu hal yang pasti, malam ini adalah ujian mental, fokus, dan harga diri. Dan Garuda Muda siap tempur. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.